Oke, nah semuanya lihat ya. Ke layar. Hari ini kita membahas Pancasila. Sudah jadi bahasan yang paling sering keluar ya di TWK Pancasila. Karena ini materi yang paling umum, yang paling sering keluar, yaitu Pancasila. Coba kita lihat dulu ya di sini arti dari Pancasila. Arti panca itu lima ya. Ada sila, artinya sendi atau dasar. Bahasa atau Pancasila ini berasal dari Kitab Negara Kertama ya, karya Empu Prapanca. Jadi kitab ini adalah kitab yang sangat eksis di masa Majapahit, di mana orang-orang Majapahit itu punya yang namanya lima dasar atau lima sila yang dijadikan sebagai patokan kehidupan masyarakat Majapahit. Sehingga istilah Pancasila atau dasar negara Pancasila ini dijadikan juga sebagai dasar negara karena referensinya itu adalah kerajaan Majapahit. Pancasila sebagai dasar negara ya, yaitu pedoman hidup bermasyarakat. Jadi dia itu dasar yang mana dari dasar ini adalah pedoman hidup berangkat dari dasar. Jadi bagaimana cara manusia atau masyarakat Indonesia hidup itu harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, jadi semua hal yang akan dilakukan, diterbitkan baik peraturan, pola tingkah laku, sifat dan sebagainya itu harus mencerminkan dasar negara. Jadi semua kebijakan, semua kelakuan, semua sifat yang ada dalam masyarakat Indonesia itu berangkat dari dasar negara atau Pancasila. Oleh karena itu, Pancasila kita tahu sampai saat ini ditetapkan sebagai ideologi bangsa atau pemikiran bangsa, ya. Jadi seperti inilah ideologi bangsa atau pemikiran bangsa Indonesia. Nah, kalau negara-negara lain juga punya ideologinya, seperti Amerika Serikat, mereka punya liberalisme, ada Cina, ya, Vietnam, Kamboja, mereka pakai ideologi komunisme dan sebagainya. Jadi banyak ideologi-ideologi yang ada, tapi Indonesia memakai ideologi Pancasila. Setiap ideologi punya pedoman sendiri, dasar sendiri, dan apa namanya pedoman-pedoman dan isi tersendiri biar masyarakatnya itu punya pedoman hidup. Oke, proses perumusan Pancasila seperti yang kita tahu, pada tanggal 7 September 1944 Jepang menjanjikan kemerdekaan ya. Jadi karena Jepang menjanjikan kemerdekaan, dan Jepang itu membuat sebuah lembaga pada tanggal 1 Maret 1945. Jepang membentuk BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau yang versi bahasa Jepangnya disebut Dokuritsu Jubicho Sakai, yang beranggotakan 74 orang. Jadi lembaga inilah nanti yang merencanakan semua persiapan kemerdekaan Indonesia, termasuk di dalamnya yang dipersiapkan adalah Pancasila, dasar negara, nanti ada UUD, presiden, nah itu semuanya urusan si BPUPKI. Jadi kalau ada yang nanya atau ditanya di soal, dari mana Pancasila lahir, berawal dari pembentukan BPUPKI. Karena kita mau mendirikan sebuah negara. Jadi otomatis kita harus mempersiapkan isi-isi atau struktur dari sebuah negara, termasuk Pancasila. Sehingga pada tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni itu ada rapat merumuskan ideologi dasar negara bagi Indonesia. Ya, ada lebih kurang 3 hari. Ya, coba kita lihat tanggal 30 nanti nggak ada satu hari rapatnya, tapi diloncat ke tanggal 31 Mei. Ada 3 orang pada rapat ini yang menyampaikan pendapat. Ada Mr. Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945. Muhammad Yamin eh, menyampaikan yang pertama poin kebangsaan, ya. Setelah itu ada poin kemanusiaan, ada poin ketuhanan, ada kerakyatan, dan ada kesejahteraan rakyat. Jadi ini adalah poin-poin yang disampaikan oleh Muhammad Yamin untuk dijadikan sebagai dasar negara. Tapi tidak hanya sampai di situ, ternyata Soekarno juga memberikan
apa namanya? Alasan ya. Ini bukan 31 Mei. Ini 1 Juni. Ini 31 Mei. Sorry ya, ini kebalik saya buat 1945. Kita bahas dulu tanggal 31 itu ada Supomo. Jadi pendapat dari Supomo yang pertama ada persatuan, ya, ada persatuan, ada kekeluargaan, ada kekeluargaan, ada keseimbangan lahir batin. Ini berhubungan dengan agama, ya, poin keseimbangan lahir batin, sehingga lahir dan batin seseorang itu harus disiram oleh nilai-nilai religius. Nah, jadi keseimbangan lahir batin itu masuk ke poin ketuhanan atau agama, musyawarah dan keadilan. Seperti itu. Nah, di hari terakhir ada pendapat dari seorang Soekarno. Pendapat dari Soekarno yang pertama ada kebangsaan Indonesia, ya, ada internasionalisme pendapatnya, ada peri kemanusiaan pendapatnya, ada mufakat dan demokrasi, ada kesejahteraan sosial dan ketuhanan yang berkebudayaan, ya. Nah, jadi seperti itu. Ini pendapat dari si Soekarno. Jadi ketiga pendapat ini itu dibentuk dan mereka ini tergabung dalam sebuah atau organisasi yang bernama BPUPKI. Ya. Nah, jadi terkumpullah sila-sila ini, ya, dari ketiga pendapat ini. Makanya hari lahir Pancasila diperingati sebagai hari 1 Juni. Ya, kenapa? Karena ini adalah hari terakhir Soekarno memberikan pendapat. Maka Pancasila pada saat itu isinya masih lebih kurang 15 sila. Nah, 15 sila ini nanti tidak mungkin semuanya dijadikan Pancasila. Nah, hasil dan saran dari ketiga tokoh bangsa tersebut dimusyawarahkan pada tingkat lanjut yang hanya dipilih hanya 5 sila. Nah, sebagai informasi di tahun kemarin ada soal itu yang menanyakan bahwa pendapat dari Muhammad Yamin, Soekarno dan Supomo memiliki satu kesamaan. Di antara yang berbeda poinnya ada satu kesamaan yang mereka mengajukan poin itu. Poin apa? Ada yang tahu? Di antara Muhammad Yamin, Soekarno dan Supomo memiliki satu kesamaan poin, ya, yang mereka sama memberikan poin tersebut untuk dasar negara. Apa kesamaannya di antara ketiga ini? Yang lain beda, cuma satu yang sama. Ada yang tahu apa? Poin apa? Ini soal tahun kemarin yang ditanyakan. Pendapat Muhammad Yamin, Soekarno dan Supomo. Pendapatnya itu adalah poin ketuhanan. Jadi ketiga tokoh itu sama-sama menyampaikan poin ketuhanan. Ini soal tahun kemarin, tahun 2021, ya. Ketuhanan, si Soekarno juga ada bilang ketuhanan, ya. Yang si lainnya berbeda, ketuhanan. Sementara pendapat Supomo itu ada keseimbangan lahir batin yang ditafsirkan juga sebagai kebutuhan batin yaitu ketuhanan. Nah, itu dia. Oke, kita lanjut ya. Sehingga hasil dari saran dari ketiga tokoh bangsa tersebut dimusyawarahkan pada tingkat lebih lanjut, ya, untuk meminimalisir suatu hal maka dibentuklah panitia 9. Jadi pada saat itu tidak semua anggota BPUPKI diberikan hak untuk merumuskan dasar negara. Maka dipilihlah dipilihlah atau dibentuklah panitia 9 yang dipilih berdasarkan keahlian sesuai dengan bidang-bidang pembentukan negara. Jadi kebanyakan yang diundang itu adalah ahli-ahli hukum, ya. Itu ada panitia 9, ada Soekarno, Muhammad Hatta wakilnya, A.A. Maramis, Abi Kusno, ada Kahar Muzakkar, Agus Salim, Ahmad Subarjo, Wahid Hashim dan Mr. Muhammad Yamin.
Sehingga hasil dari rapat panitia 9 menghasilkan Piagam Jakarta. Ya, apa isi Piagam Jakarta? Preambul, pembukaan undang-undang. Dan di pembukaan undang-undang di alinea keempat ada Pancasila. Sehingga ya nanti terumuskanlah 5 sila. Oke, pada saat menghasilkan Piagam Jakarta, di awalnya sila berapa yang berbeda? Karena hasil Piagam Jakarta itu berbeda dengan Pancasila yang sekarang. Ada sila yang diubah dan ketika penetapan dasar negara setelah kemerdekaan. Ada yang tahu sila keberapa? Iya, sila ke-1 ya. Nanti sila ke-1 diubah karena awalnya ya Piagam Jakarta itu memberikan pendapat atau masukan ya via apa namanya alinea ke alinea sila ke-1 itu ketuhanan yang berlandaskan syariat Islam. Berlandaskan syariat Islam. Maka diprotes oleh AA Maramis. Ya, diprotes oleh AA Maramis karena apa? Karena AA Maramis adalah salah satu golongan non-Muslim yang ada di Panitia 9. Dia memprotes bahwasanya banyak orang-orang di timur, AA Maramis ini berasal dari daerah timur ya, Papua, NTB, dari Maluku dia, ya, itu memprotes bahwasanya preambul itu pembukaan undang-undang, ya. Nah, AA Maramis itu berasal dari timur dan memprotes apa namanya syariat Islam, maka diubah syariat Islam ini menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Karena tidak semua masyarakat Indonesia itu Islam. Sehingga nanti untuk memudahkan pengamalan Pancasila, way of life, maka dibentuklah P4, pedoman bukan pengalaman, pengamalan dan penghayatan Pancasila sebagai penuntun sikap bertingkah laku dalam masyarakat ya yang terdiri dari 45 butir Pancasila. Nah, butir-butir ini nanti tolong diingat, ini nggak saya jelaskan butirnya, tapi nanti bisa dibaca nih. Nanti saya kirim linknya. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan kepada Tuhan. Ya, ini hubungan antara manusia dengan Tuhan. Ya, hubungan antara manusia dengan Tuhan intinya. Dengan Tuhan. Nanti linknya saya kirim nih, butir-butir. Semuanya wajib hafal butir, karena nanti di soal penalaran itu banyak sekali soal butir-butir. Ya, nanti boleh ditonton ulang videonya nih. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Hubungan manusia dengan Tuhan. Nah, ibadah, ya. Nanti ada apa namanya, Kak menyampaikan berita hoax. Oke, nanti apa namanya saya jelasin ya. Ada ibadah, ada seseorang yang pergi ke masjid, ke gereja, pokoknya hubungan manusia dengan Tuhan, percaya terhadap Tuhan. Jadi ini inti dari ketuhanan yang Maha Esa. Habis itu setelah itu ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, nanti boleh dibaca nih poin-poinnya. Kalau kita baca nanti apa namanya lama, kita nggak coba bahas soal. Nanti silakan pribadi aja nih, tuh butir-butir karena ini teori dia, teoritis. Jadi cukup dibaca, paham sendiri nanti. Ini manusia dengan manusia hubungannya. Jadi kemanusiaan yang adil dan beradab itu memberikan ya rasa kemanusiaan terhadap sesama manusia, persamaan derajat. Nanti bisa nih. Ini lengkap dengan contohnya nanti. Ya, ini saya kutip dari sebuah website. Bagus, ini ada contoh-contohnya. Ada persamaan derajat. Intinya manusia dengan manusia, kita memberikan rasa kemanusiaan terhadap manusia lain. Nah, yang ketiga, nanti ini dibaca ya, poin-poinnya. Boleh dicatat di buku masing-masing. Karena ini paling banyak nih, nanti ini udah pasti 100% keluar di COL PNS. Persatuan Indonesia, ya. Persatuan Indonesia ini hubungan tentang, ada yang tahu?
Hubungan manusia dengan negara. Negara untuk membentuk persatuan. Nah, jadi butir-butirnya nanti dilihat di sini. Apa-apa saja rela berkorban untuk kepentingan negara, ya, menempatkan persatuan dan kesatuan, mengembangkan Bhinneka Tunggal Ika. Kalau ujung-ujungnya kita paskan ke butir saja, jangan asumsi yang lain. Kalau butir bilang seperti itu, maka jawablah sesuai nilai-nilai yang ada di butir, ya, mengembangkan persatuan, rasa kebangsaan dan sebagainya. Yang keempat itu ada sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini adalah hubungan yang bisa dibilang itu manusia dengan kelompok, ya, yang dijumpai. Kalau nilai kerakyatan maka ini nanti paling banyak berhubungan dengan demokrasi, mufakat, pemilihan pemimpin, ya, menghargai hak musyawarah, menjalankan hasil keputusan dan sebagainya. Itu masuk ke sila keempat, ya. Lebih lanjutnya cek ke butir nanti. Dan yang terakhir itu ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini berarti hubungan manusia dengan sosialnya. Hubungan manusia dengan sosialnya. Nah, berarti nanti lihat di sini mengembangkan perbuatan yang luhur dan mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan, mengembangkan sikap adil, ya, menghormati hak orang lain. Nah, banyak di sini ya. Bisa dilihat nanti. Ada menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, kerja keras, pertolongan orang lain agar dapat berdiri, ya, bantuan modal usaha, ya. Tidak menggunakan hak milih untuk berdatangan dengan kepentingan umum, tidak menggunakan hak milih untuk pemborosan, tidak menggunakan hak milih untuk usaha-usaha pemerasan, dan sebagainya. Nah, butir-butir ini dijelaskan dalam TAP MPR nomor 1 tahun 2003. Oke, ya. Oke, pertanyaannya saya simpan dulu. Oke, nanti akan saya jawab, ya, eh, Kak Vira, ya. Ini kita masuk ke fungsi Pancasila. Yang pertama, fungsinya sebagai apa? Perencana pembangunan. Jadi yang pertama fungsi Pancasila itu sebagai paradigma pembangunan, perencanaan pembangunan. Yang kedua, sebagai dasar negara, tata pemerintahan. Jadi semua tata pemerintahan didasarkan pada Pancasila. Yang ketiga, ada kepribadian bangsa yang membedakan dengan bangsa lain. Itu kepribadian bangsa. Ada perjanjian luhur, ya. Di sini berarti nilai kesepakatan atau ada nilai perundingan yang bisa kita ambil. Dan yang terakhir ada falsafah hidup. Oke, seperti itu. Ini mohon diingat fungsi Pancasila. Karena nanti fungsinya harus sesuai dengan apa yang ada di teori yang kita belajar. Oke, sekarang kita masuk ke nilai. Nilainya ada nilai dasar dari Pancasila, ya. Ternyata di fungsi dinilai juga ada nilai dasar, nilai yang tidak dapat diubah. Nilai instrumental, nilai penjabaran dari nilai dasar yang dijadikan aturan formal. Ada nilai praksis, praktek dari nilai instrumen. Nilai instrumental yang paling sering kita jumpai. Nah, tolong nanti kita bisa melihat yang namanya, nah, hierarki perundang-undangan. Ini adalah contoh nilai instrumental dari Pancasila. Ada UUD, TAP MPR yang paling nomor 2, paling tinggi, undang-undang atau perpu, peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, peraturan presiden, perda provinsi, perda kota atau kabupaten. Ya, seperti itu. Ini contoh dari nilai instrumentalnya nanti. Bisa dilihat nih, hierarki perundang-undangan di Indonesia. Maka yang paling tinggi tidak boleh, yang paling rendah tidak boleh mendahului undang-undang yang paling tinggi. Tidak boleh berlawanan.
Dan yang terakhir ada dimensi Pancasila. Ya, ada dimensi idealisme, cara jalan untuk mencapai tujuan. Ada realitas berasal dari peristiwa atau fakta. Ada fleksibilitas mengikuti perkembangan atau perubahan. Seperti itu. Oke. Tadi ada pertanyaan ya. Saya jawab dulu. Sebelum ini ada karena 5 menit lagi waktunya habis. Nanti jangan hilang pertanyaannya. Oke, tadi Kak menyampaikan berita hoak ya. Menyampaikan berita hoak itu termasuk sila berapa? Bukan termasuk sila, tapi lebih ke pelanggaran sila keberapa ya. Nah, hoak itu kan sebuah kegiatan untuk apa namanya? Hmm, disintegrasi, perpecahan. Oke. Dengan adanya hoak kan itu membawa perpecahan di dalam masyarakat. Nah, hoax itu adalah kabar yang tidak benar yang disebarkan untuk memecah belah. Ya, memecah belah lawannya adalah persatuan kan. Disintegrasi lawannya adalah integrasi. Maka penyebaran hoax itu melanggar nilai persatuan atau pelanggaran dari sila ketiga persatuan. Karena sifat dari hoax itu adalah perpecahan. Ya, sehingga itu tidak harus kita lihat butir dari konteksnya saja hoax itu memang untuk melakukan perpecahan. Makanya dia masuk ke pelanggaran sila ketiga karena sila ketiga itu basisnya adalah persatuan. Datang hoak untuk memecahkan. Maka kalau kayak gitu soalnya maka jelas itu pelanggaran sila ketiga. Oke, tadi dari hmm, Kak Vira. Sila kedua kayaknya manusia dan manusia. Oke, Bang Demo ya. Bagus. Kemanusiaan tadi ya. Nilai kemanusiaan memperlakukan manusia dengan hak-hak yang melekat pada manusia tersebut ya. Membantu sesama ya. Habis itu ada persamaan derajat. Kelas sosial tidak boleh terbentuk. Walaupun ada orang kaya tetap sama derajatnya dengan orang miskin. Karena itu persamaan derajat ya. Ada nilai-nilai kemanusiaan, sikap menghormati bangsa. Selebihnya boleh buka butir. Intinya butir. Jangan berasumsi. Kita butuh yang pasti dan bukanya kembali lagi ke butir. Kak, sikap A.A. Maramis yang memprotes sila ke-1 termasuk ke dalam sila keberapa? Oke ya, berarti di situ protes. Dia memprotes kan di situ. Nah, kalau memprotes ya, maka di sini kan ada sebelum dia memprotes, dia kan masuk dalam sebuah forum nih. Forum itu apa namanya? Merumuskan dasar negara. Ya, perumusan, diskusi, musyawarah. Nah, ya. Oh, iya, ngambil charger kok lali. Oke, Duduk. mereka masuk ke dalam sebuah forum diskusi, musyawarah di sana, ya. Nah, lalu di situ, oke, apa namanya? Dia memprotes nih, memberikan hak, memberikan yang namanya hak dia, ya. Hak dia apa? Hak dia adalah memberikan yang namanya masukan sesuai dengan yang namanya konteks di musyawarah. Nah, tapi kita nggak lihat ke musyawarahnya, ya. Tapi di sini kita melihat yang namanya hmm, konteksnya. Dia itu diberikan kesempatan untuk bisa menginstruksi yang namanya perubahan yang ada di dalam itu. Maka kalau kita lihat konteks musyawarah panitia 9 itu masuk ke demokrasi. Tapi kalau kita lihat sikap protesnya itu bagian dari yang namanya ya pemberian atau menghargai pendapat orang. Dan ini adalah masuk ke poin ke keadilan dalam memprotes sila tersebut ya. Jadi kalau dilihat dimensi protesnya itu pemberian rasa adil terhadap si Amaramis. Tapi kalau kita lihat forum musyawarahnya itu balik ke musyawarah atau sila keempat. Makanya kalau ditanya soalnya seperti ini, kalau protes itu masuk ke sila kelima, pemberian rasa adil ya terhadap si
Amaramis, dan ini bagian dari memberikan atau menghargai pendapat dia yang logis itu adalah masuk ke butir kelima, keadilan sosial. Tapi kalau disinggung di soal rapatnya, proses musyawarahnya, maka itu masuk ke sila keempat. Seperti itu. Seperti itu. Dan selanjutnya, dan itu termasuk nasionalisme kah? Bela negara kah? Atau cinta tanah air? Oke, berarti di sini jelas ya. Maramis itu berhubungan dengan perumusan dasar negara. Dasar negara itu Pancasila, dan Pancasila itu masuk ke identitas nasional. Identitas nasional itu masuk ke yang udah kita belajar apa? Nasionalisme. Jadi singkat pembahasan aksi protesnya itu masuk ke nilai keadilan, ya, dan apa namanya, sikap dia itu mencerminkan nilai nasionalisme, seperti itu. Jelas, Kak Fira? Iya, seperti itu ya. Nanti balik lagi ke butir ya. Nanti bisa disesuaikan dengan butirnya. Oke, waktu kita di bawah 1 menit ya. Nanti saya kirimkan link baru. Ini nanti saya record, tenang saja pembahasan ini. Ini materi kita, jadi usahakan satu pertemuan, satu sesi itu materi, satu lagi soal. Karena kalau Anda semua jawab soal nggak ada punya landasan, nanti susah, pusing. Tapi kalau kita belajar landasannya dulu, udah pasti, udah punya pengetahuan, maka nanti lebih luas untuk jawab soal. Seperti itu. Oke, ini di waktunya di bawah 1 menit ya. Sebentar lagi kita mulai di sesi kedua, baru kita coret-coret soal. Gitu. Oke, kita tunggu saja ya waktunya habis.